semuanya, setelah sekian lama terjumpa, saya, Ismayanti, selama 15 menit ke depan akan menemani kalian semua di Sociable YouTube Channel. Apa yang akan Anda bayangkan saat pertama kali Anda mendengar kata Dayakolot dan Bale Endah? Pasti akan berkaitan dengan banjir, iya kan? Itu bukanlah hal yang mengherankan, sebab selama musim hujan, kedua wilayah ini atau kedua nama wilayah ini merupakan nama yang selalu muncul di setiap pemberitaan tentang banjir. Dua wilayah ini merupakan dua wilayah rawan banjir di Kabupaten Bandung. Wilayah ini sering terkena banjir bahkan jauh sebelum kemerdekaan diproklamirkan. Dayakolot dan Bale Endah merupakan kecamatan yang terletak di selatan kota Bandung dan berada di utara ibu kota Kabupaten Bandung yaitu Soreang. Wilayah yang merupakan dataran rendah ini berbeda dengan kebanyakan wilayah lainnya yang berada di Kabupaten Bandung. Kemudian, letaknya yang dilintasi oleh Sungai Citarum membuat wilayah ini menjadi wilayah yang rawan banjir. Sebenarnya, terdapat hal-hal menarik yang berkenaan dengan Dayakolot dan Bale Endah selain banjir. Apa saja? Bagaimana sejarah Dayakolot dan Bale Endah? Dan mengapa beberapa nama jalan di Bale Endah menggunakan nama-nama para bupati Bandung pada zaman dahulu? Mari kita simak selengkapnya. Jangan kemana-mana. Kabupaten Bandung berawal setelah dikeluarkannya piagam oleh Sultan Agung Mataram, yaitu pada tahun Alif tanggal 9 bulan Muharram atau tanggal 20 April 1641. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangun-Nangun. Kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Nyili, Ardi Kusuma, Ardi Suta. Ardi Suta ini kemudian dikenal dengan nama Anggadireja I. Lalu dilanjutkan oleh Anggadireja II, Anggadireja III, dan kemudian Wiranata Kusuma II. Pada masa Wiranata Kusuma II, ibu kota dipindahkan dari Krapyak atau Karapyak yang sekarang dikenal dengan nama Dayakolot ke pinggir alun-alun kota Madya Bandung pada saat ini. Hal ini dilakukan atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada tanggal 25 Mei 1810 dengan alasan daerah baru dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut karena berdekatan dengan pembangunan proyek Jalan Raya Apos Anyer Panarukan. Sebelumnya, wilayah Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berada dalam bagian pemerintahan Sunda Pajajaran, kemudian dilanjutkan di bawah pemerintahan Sumedang Larang. Setelah Sumedang Larang dikuasai oleh Mataram sejak 1620, Sumedang dijadikan kabupaten tersendiri yaitu Kabupaten Sumedang. Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanan di bagian barat terhadap kemungkinan serangan dari pasukan Banten dan Kompeni. Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Arya Suradiwangsa menjadi Bupati Wedana atau Bupati Kepala di Priangan. Pada masa Bupati Widana Dipati Ukur, dia melakukan pemberontakan sampai akhirnya ditangkap sehingga Wedana dikembalikan pada Dipati Rangga Gede yang merupakan Wedana sebelum Dipati Ukur. Kemudian, wilayah Priangan selain Galuh dan Sumedang dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakan Muncang, dan Kabupaten Sukapura. Ki Astra Manggala Unggul Cihaur Bekti atau dikenal dengan Tumenggung Wiraangun-Nangun di Kabupaten Bandung, Tanubaya di Parakan Muncang, dan Ngabehi Wirawangsa di Sukapura. Setelah kembali dari Mataram, Tumenggung Wiraangun-Nangun membangun Krapyak atau Bojong Asih, sebuah tempat di tepi Sungai Citarum dekat dengan Muara Cikapundung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung. Sebagai pusat Kabupaten Bandung, Krapyak disebut juga dengan Bumi Kur Gede. Karapyak atau Krapyak kemudian berganti nama menjadi Citerep. Bahkan, nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Menurut salah satu sumber, data tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa wilayah di Tatar Ukur termasuk daerah Timbanganten, Kuripan, Sagara Herang, dan sebagian wilayah Tanah Medang.
sekarang ini saya berada di atas jembatan yang menghubungkan Dayakolot di utara atau di belakang saya dan wilayah Bale Endah di selatan atau yang berada di depan saya. Nah, jembatan ini membentang tepat berada di atas Sungai Citarum. Jembatan ini diresmikan pada tahun 1951. Jembatan ini sudah dibangun pada sejak Belanda masih menjajah Indonesia. Ini merupakan gambaran jembatan kereta api yang pernah aktif dan berada di Dayakolot. Jembatan kereta itu menghubungkan kota Bandung ke Banjaran dan ke Soreang. Jembatan itu dan jembatan yang saat ini saya pijaki memiliki kisah tersendiri semasa tahun-tahun mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Dayakolot pada tahun 1946. Jembatan kereta api itu diberi nama Jembatan Irenburg yang disesuaikan dengan nama Putri Kerajaan Belanda. Tentara Indonesia sempat meledakkan kedua jembatan ini dengan tujuan untuk menghalangi pergerakan pasukan Sekutu dan Belanda. Nah, tujuannya agar pasukan Sekutu dan Belanda tidak berpindah ke wilayah selatan Sungai Citarum setelah menguasai Dayakolot. Sekarang saya sedang berada di Kecamatan Bale Endah. Kecamatan ini merupakan sebuah kecamatan yang letaknya ada di utara ibu kota Kabupaten Bandung, yaitu Soreang. Wilayah ini kemungkinan menjadi wilayah tempat pertahanan tentara Indonesia pada masa mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1946. Wilayah ini sempat dicanangkan untuk menjadi ibu kota Kabupaten Bandung dari Kota Madia ke wilayah Bale Endah oleh Bupati Kabupaten Bandung saat itu Kolonel Yuli Sumantri. Akan tetapi atas beberapa pertimbangan seperti pertimbangan geografis dan fisik, Kecamatan Bale Endah tidak dijadikan ibu kota Kabupaten Bandung. Nah, lalu ibu kota Kabupaten Bandung pada saat pemerintahan Bupati Sherman Effendi, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan ke Kecamatan Soreang. Berdasarkan beberapa persiapan Bale Endah yang akan dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Bandung, maka dibangun beberapa fasilitas publik dan demi kepentingan pemerintahan, seperti kantor kejaksaan dan juga gedung DPRD. Akan tetapi karena hal itu tidak jadi direalisasikan, maka beberapa fasilitas dialihfungsikan, misalnya gedung DPRD yang diubah menjadi RSUD Alisa. Tahukah kalian, ternyata beberapa nama jalan di Kecamatan Bale Endah menggunakan nama-nama para Bupati Bandung dan orang-orang yang berjasa lainnya pada zaman dahulu. Di antaranya adalah Jalan Anggadireja, Jalan Adipati Kertamana, Jalan RAA Wiranata Kusuma, Jalan RAA Wiranata Kusuma. Selanjutnya adalah Jalan Adipati Kusuma, Jalan Jaksanaranata, Jalan Adipati Agung, Jalan Adipati Ukur, Jalan Ki Astra Manggala,
Jalan T. Endung Surya Putra, dan Jalan Puradinata. Penamaan ini dilakukan sebagai bentuk untuk mengenang, menghormati, dan penghargaan kepada para bupati Bandung zaman dahulu. Oke, sekian dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Ciao, adios, bye-bye, annyeong, sampai jumpa. Hatur nuhun.